Bab 1 Meninggalkan Rumah. Taizu duduk di pinggir jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan linglung. Taizu bukanlah nama aslinya, melainkan nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk saat kecil, ayahnya khawatir dia tidak akan hidup lama, jadi dia diberi nama panggilan ini sebagai tradisi. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai keluarga besar di daerah itu, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah itu, dan mereka memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Taizu adalah putra kedua dari keluarga tersebut. Ia dilahirkan dari seorang selir, oleh karena itu, ia tidak dapat meneruskan bisnis keluarga, jadi ia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya adalah seorang tukang kayu yang terampil, keluarga Taizu cukup kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka sangat dihormati di desa. Taizu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan berpikir mendalam tentang berbagai hal. Hampir semua orang di desa setuju bahwa dia adalah anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Taizu, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan menampakkan senyum bahagia. Ibunya sangat menyayanginya. Bisa dikatakan bahwa ia tumbuh dalam kasih sayang kedua orang tuanya. Ia tahu bahwa kedua orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya bekerja di ladang, sementara ia duduk di rumah membaca. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak yang ia pikirkan. Ia merindukan dunia di luar desa. Taizu mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan. Setelah menghela napas, ia menutup bukunya, berdiri, dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang pipa, ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Taizu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Taizu berjalan melewati pintu, Taizu menggumamkan beberapa patah kata saat ia lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipanya, berdiri, dan berkata, "Taizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah kamu punya masa depan atau tidak, semuanya tergantung pada ujian ini. Jangan berakhir seperti aku, yang akan menghabiskan seluruh hidupku di desa. Cukup, kamu mengeluh tentang ini setiap hari. Jika kamu bertanya padaku, Taizu, kita pasti akan lulus ujian." Ibu Taizu membawa beberapa makanan dan menaruhnya di atas meja. Dia memberi isyarat kepada keduanya untuk datang dan makan. Taizu menjawab dengan suara, lalu ia duduk dan makan beberapa suap dengan santai. Ibunya menatapnya dengan penuh kasih sayang dan memberikan beberapa potong daging yang ada di sana. "Ayah, apakah paman keempat sudah hampir sampai?" tanya Taizu sambil mengangkat kepalanya. "Kalau dihitung-hitung, seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Paman keempatmu lebih sukses daripada ayahmu." "Hei, Ibu Taizu, apakah semua hidangan khusus yang disiapkan untuk paman keempat sudah dikemas?" Saat ayah Taizu menyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Taizu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Selama beberapa tahun terakhir, berkat dialah ukiran kayu ayahmu tetap laku keras. Jika kamu berhasil, jangan lupa untuk membalas budi paman keempatmu." Saat Ibu Taizu berbicara, suara derap kuda terdengar di luar pintu. Suara tawar yang terdengar mengikuti suara kereta kuda. "Kakak kedua, buka pintunya." Taizu terkejut. Ia segera bergegas membuka gerbang utama. Ia melihat seorang pria parubaya yang kuat dengan mata yang cerah berdiri di luar. Ketika ia melihat Taizu, ia tertawa dan mengusap kepala Taizu. Sambil tersenyum, ia berkata, "Taizu, aku baru saja tidak melihatmu selama setengah tahun dan kau telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Taizu segera berdiri. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Kakak keempat, kurasa sudah waktunya kau datang. Cepatlah masuk." "Taizu, mengapa kau belum menyiapkan kursi untuk paman keempatmu?" Taizu dengan senang hati menyetujuinya. Ia bergegas kembali ke dalam rumah, mengambil sebuah kursi, dan meletakkannya di samping meja makan. Ia dengan hati-hati mengelapnya dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengedipkan mata ke arahnya dan bercanda, "Taizu, sejak kapan kamu begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku ke sini, kamu tidak seperti ini." Ayah Taizu melirik Taizu dan berkata, "Bajingan kecil ini hanya bertanya kapan kamu akan tiba." Pria paruh baya itu melihat wajah Taizu memerah, lalu berkata sambil tertawa, "Taizu, paman keempatmu tidak melupakan janjinya padamu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan dua buku dan menaruhnya di atas meja.
Taizu bersorak gembira, lalu membolak-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Taizu melirik putranya dengan ramah dan berkata kepada pria paruh baya itu, "Kakak keempat, kakakmu selalu memikirkanmu. Kali ini, kamu harus tinggal beberapa hari lagi." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak urusan yang harus diselesaikan keluarga akhir-akhir ini. Aku harus pulang besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, aku akan kembali dan menemui kalian." Dia menatap kakak laki-lakinya yang kedua dengan penuh penyesalan. Ayah Taizu menghela napas dan berkata, "Jangan dengarkan istriku. Besok kemas barang-barang dengan baik. Urusan keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria paruh baya itu menatap ayah Taizu dan bertanya, "Kakak kedua, Taizu berusia 15 tahun, ya?" Ayah Taizu mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini, bocah kecil ini akan berusia 16 tahun." Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat. Dia menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Pria paruh baya itu merenung sejenak dan berkata dengan nada serius, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Sekte Hang Yue menerima murid. Tahun ini, keluarga mendapat 3 tempat rekomendasi, dan aku menerima satu di antaranya. Ayah Taizu tertegun dan berkata dengan wajah pucat, "Sekte Hang Yue." Sekte Hang Yue yang penuh dengan orang abadi. Pria paruh baya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Kakak kedua, itu sekte abadi itu. Keluarga kita masih merupakan salah satu yang terkemuka di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan murid-murid yang potensial. Kau tahu anakku, dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi dia pandai menggunakan pedang dan pisau. Aku ragu sekte abadi akan menerima anakku. Tempat ini benar-benar berharga. Aku tahu Taizu sangat cerdas sejak dia masih kecil dan selalu suka belajar. Dia mungkin punya kesempatan." Ibu Taizu merasa senang dan berkata, "Kakak keempat, ini." Pria paruh baya itu mengusap kepala Taizu dan berkata, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, selesaikan masalah ini. Biarkan Taizu mencoba, jika dia benar-benar diterima, itu adalah keberuntungannya." Taizu menatap kedua orang tuanya dan paman keempatnya dengan bingung. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. "Yang abadi, apa yang dimaksud dengan yang abadi?" tanya Taizu dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria paruh baya itu berubah serius. Sambil menatap Taizu, dia berkata, "Taizu, makhluk abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa." Taizu merasa bingung namun menjadi penasaran dengan makhluk abadi. Ayah Taizu dengan gembira bangkit, menarik ibu Taizu, dan hendak membungkuk kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu dengan cepat menarik mereka dan berkata dengan tulus, "Kakak kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu saya meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawat saya tidak akan berada di sini hari ini. Taizu adalah keponakan saya dan ini adalah hal yang paling tidak dapat saya lakukan." Ayah Taizu mulai menangis. Ia menepuk punggung pria paruh baya itu dengan keras, menganggukkan kepalanya, dan berkata tegas kepada Taizu, "Ingatlah, Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita, atau aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku." Hati Taizu bergetar. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang makhluk abadi, dia bisa tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan paman keempatnya dan bersujud beberapa kali. Pria paruh baya itu menarik Taizu dan memujinya. "Anak baik, kamu bersiap-siaplah dan aku akan menjemputmu di akhir bulan." Malam itu, Taizu tidur lebih awal. Ia masih bisa mendengar suara-suara dari ayah dan paman keempatnya. Ayah sangat senang. Meskipun ia jarang minum, ia harus minum beberapa gelas bersama paman keempat hari ini. Hati Taizu sangat gembira. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Orang-orang abadi, apa mereka? Paman keempat berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Taizu dan orang tuanya mengantarnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan pulang, dia melihat dengan jelas bahwa ayahnya tampak jauh lebih muda. Matanya penuh dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia menginginkan Taizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang dilahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa mendengar berita itu dari ibu Taizu dan semua tetangga datang berkunjung.
Pandangan semua orang ke arah Taizu berbeda dari sebelumnya. Beberapa orang dipenuhi rasa iri dan yang lainnya dengan kecemburuan. Keluarga Wang melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah diterima sebagai murid sekte Hang Yue. Saya telah memperhatikan anak ini, Taizu, saat ia tumbuh dewasa. Ia sangat cerdas sejak ia masih kecil. Sekarang ia adalah murid sekte Hang Yue. Ia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Taizu, kamu punya bakat yang hebat. Jika kamu sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Pembicaraan ini memenuhi telinga Taizu, seolah-olah Taizu sudah menjadi murid sekte Hang Yue. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka telah berkurang drastis. Setiap kali Taizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa akan dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti Taizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Taizu yang menjadi murid sekte Hang Yue menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa di dekatnya datang untuk melihat Taizu. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Taizu tidak dapat menolaknya. Tetapi saat mereka pergi, orang tua Taizu berencana untuk memberikan hadiah balasan. Menurut ayah Taizu, putra kami akan menjadi abadi di masa depan, jadi dia tidak perlu berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah balasan untuk semua pengunjung. Tak lama kemudian, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Taizu telah memberikan tempat putranya kepada Taizu. Satu persatu, mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Ayah Taizu sangat mementingkan para sanak saudara yang berkunjung karena dulu banyak dari mereka yang memandang rendah dirinya dan mengusirnya dari keluarga. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, ia merasa kesedihannya selama bertahun-tahun langsung sirna. Ia dan ibu Taizu berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk menghibur semua orang dengan baik. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan dan mengirimkannya kepada kerabat mereka. Guru desa itu tidak menginginkan uang, ia ingin Taizu mengakui bahwa ia tumbuh besar sambil belajar di bawah asuhannya. Taizu tidak keberatan karena itu adalah kebenaran. Setelah undangan dikirimkan ke sebagian besar anggota keluarga Wang, jumlah orang begitu banyak sehingga ayah Taizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan menyiapkan pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Sambil berbincang-bincang, mereka memuji Taizu tanpa henti. Ayah Taizu membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyambut para tamu dan memperkenalkan Taizu kepada setiap kerabat. Ini kakek ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketigamu diam-diam banyak membantu. Taizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, kata ayah Taizu sambil membantu seorang pria tua berambut putih. Taizu mengangguk cepat. Orang tua itu menatap Taizu dan berkata, kakak kedua, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini, masa depannya sudah lebih cerah darimu. Wajah ayah Taizu berseri-seri. Ia tersenyum dan berkata, kakek ketiga, Taizu sudah pintar sejak kecil. Ia pasti lebih pintar dariku. Jangan terburu-buru, istriku, bantulah kakek ketiga. Ibu Taizu segera membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat lelaki tua itu pergi, ayah Taizu mendengus dan berkata kepada Taizu, orang tua itu meremehkan ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang setelah kau memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepadaku. Dia memang seperti itu. Taizu mengangguk tanpa mengerti dan bertanya, apakah paman keempat akan datang? Ayah Taizu menggelengkan kepalanya. Paman keempatmu mengirim surat, dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan. Pada saat itu, kereta lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun keluar. Dia menatap ayah Taizu dan berkata, kakak kedua, selamat. Wajah ayah Taizu berubah rumit dan dia berkata, kakak. Mata lelaki tua itu menyapu dan menatap Taizu. Dia tersenyum. Kakak kedua, jadi ini putramu. Lumayan. Mungkin dia benar-benar akan terpilih. Ayah Taizu mengerutkan kening, meregangkan tubuh, dan berkata, Taizu mungkin tidak memiliki banyak prestasi, tetapi dia cerdas dan suka membaca buku. Dia pasti akan terpilih. Itu belum tentu benar. Ketika Sekte Abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Aku melihat anak ini sangat bodoh. Pergi akan membuang-buang waktu baginya, kata suara angkuh dari kereta, lalu seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Anak laki-laki itu tampak sangat tampan. Alisnya seperti parang,
wajahnya seperti Guan Yu, dan matanya penuh dengan penghinaan. Ayah Taizu melotot ke arahnya, dan Wang Lin menatapnya tajam namun tidak berkata apa-apa. Wajah lelaki tua itu berubah warna dan dia berteriak, "Wang Zuo, bagaimana bisa kau bersikap begitu kasar? Ini adalah paman keduamu dan adik laki-lakimu Wang Lin. Mengapa kau tidak menyapa mereka?" Dia menoleh ke ayah Taizu dan berkata, "Kata-kata anakku jelek. Kakak kedua, jangan pedulikan dia." Tapi, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Tapi kakak kedua, bukanlah masalah sederhana bagi para dewa ini untuk menerima seorang murid, ini adalah masalah takdir. Kali ini, karena Sekte Hang Yue sangat tertarik pada anakku, keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya." Ayah Taizu mendengus dan berkata, "Jika anakmu bisa melakukannya, maka anakku pasti akan terpilih." Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata lelaki tua itu. Dengan nada meremehkan, dia berkata, "Jadi, kamu adalah paman kedua. Aku sarankan kamu jangan terlalu optimis. Cara kultivasi sangat rumit, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing denganku, yang, meskipun belum menjadi murid resmi, dipilih secara pribadi oleh seorang guru abadi?" Wajah lelaki tua itu memancarkan warna kebanggaan, lalu ia memarahi pemuda itu dan membawanya ke pesta. "Taizu, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak terpilih, itu tidak masalah. Masih ada ujian distrik tahun depan," kata ayah Taizu dengan sungguh-sungguh setelah menahan amarahnya. Wang Lin berbisik dengan percaya diri, "Ayah, jangan khawatir. Aku pasti terpilih." Ayah Taizu menepuk bahu putranya dengan lembut. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu persatu, mereka menyapa banyak sanak saudara. Ayah Taizu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka tampak keramaian orang-orang yang merayakan. Ayah Taizu berseru, "Saudara-saudaraku yang terkasih, sesama penduduk desa, saya, Wang Tiansui, bukanlah orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak bicara, tetapi hari ini, saya sangat bahagia karena putra saya memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sekte Hang Yue. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidup saya. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi, tetapi terima kasih atas kedatangan kalian semua." Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggur di dalamnya. "Kakak kedua, putramu sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti akan terpilih, seperti putra Wang Zu, dan menjadi abadi. Kakak kedua, memiliki putra seperti Taizu berarti kamu tidak menjalani hidupmu dengan sia-sia. Di masa depan, yang harus kamu lakukan hanyalah menunggu untuk menikmati keberuntungan. Taizu, kau harus membuat ayahmu bangga. Kau harus masuk ke Sekte Hang Yue apapun yang terjadi. Ada banyak pemandangan cerah di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi. Namun, ada banyak orang seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat tetapi dalam hati mereka selalu memandang rendah ayah Taizu dan Taizu sendiri." Ayah Wang Zuo menatap putranya, dan kemudian pada Taizu. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan kakak keempat berada di luar harapannya, tetapi karena para dewa tidak buta, tidak mungkin Taizu akan dipilih. Orang-orang berlalu lalang, satu persatu. Ayah Taizu menarik Taizu dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenalnya kepadanya. Hari ini, ayah Taizu telah minum banyak anggur. Ia belum pernah disegani seperti ini sebelumnya. Pesta itu berlangsung hingga larut malam dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi, dan masih dengan ekspresi menghina, Wang Zuo, sementara tidak ada yang memperhatikan, berbisik kepada Taizu, "Dasar bodoh, kau tidak akan terpilih. Kau tidak cukup baik." Dia pergi bersama ayahnya sambil menampakkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Taizu berbaring di tempat tidurnya. Diam-diam dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih apapun yang terjadi. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Taizu tiba dengan kereta kuda. Orang tua Taizu segera menyambutnya masuk. Pria paruh baya itu mencuci mukanya dan buru-buru berkata, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, aku tidak bisa tinggal lama kali ini. Aku akan membawa Taizu dan pergi. Sekte Hang Yue akan datang untuk menjemput calon murid besok pagi." Ayah Taizu tercengang. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan tegas, "Baiklah. Taizu, ikuti paman keempatmu. Jika kamu terpilih, belajarlah dengan tekun di Sekte Hang Yue. Namun, jika kamu tidak terpilih, jangan khawatir dan kembalilah ke rumah." Taizu, yang tidak ingin meninggalkan orang tuanya, mengangguk dengan berat.
Ibunya mengeluarkan sebuah bungkusan dari kamar dan berkata dengan penuh kasih, Taizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Dunia luar tidak sama dengan dunia di rumah, kamu harus bersabar. Ibu telah menyiapkan beberapa baju baru untukmu. Selain itu, ada beberapa ubi panggang kesukaanmu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak terpilih, kembali saja. Saat Ibu Taizu berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Taizu tidak pernah meninggalkan desa sepanjang hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Paman keempat berkata dengan emosi, Taizu, kamu harus terpilih agar bisa membuat orang tuamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar kedua, keluarga akan mengadakan perayaan besar dalam beberapa hari, jadi aku terlalu sibuk hari ini. Besok, aku akan menjemput kalian. Hasil untuk ketiga kandidat seharusnya sudah keluar saat itu. Dia segera menarik Taizu ke atas kereta, mencambuk kudanya, dan berangkat. Sambil berlinang air mata, orang tua Taizu menatap kereta kuda itu yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Taizu belum pernah keluar rumah sebelumnya. Apakah dia akan diganggu? Kata Ibu Taizu sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia sudah dewasa dan harus menghadapi nasibnya sendiri. Ayah Taizu mengambil pipanya dan menghirupnya dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya.